Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alfia, dan hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Dan semoga hari ini teman-teman sehat semuanya ya, dan semangat untuk mengikuti materi hari ini. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan apa sih tujuan saya memberikan materi ini. Dan materi ini tentang peran IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Jadi diharapkan teman-teman itu memahami semua peran macam-macam kecerdasan tersebut dalam belajar supaya memudahkan teman-teman mencari cara atau mengasah masing-masing kecerdasan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan slide PPT tentang materi hari ini. Dan nanti saya akan jelaskan aturan saat materi berlangsung. Oke, sudah kelihatan ya tayangan slide-nya. Dan saat saya menjelaskan materi, teman-teman silakan menyimak dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti angkat tangan ya. Oke, selama 45 menit ke depan, kita belajar sama-sama dengan baik dan dengan suasana yang kondusif. Baik. Pertama, tentang kecerdasan. Kecerdasan menurut Howard Gardner dalam Raharjo tahun 2010 adalah potensi biopsikologi yang dimana kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat dalam satu atau beberapa budaya. Kecerdasan juga dapat didefinisikan dalam beberapa definisi. Yang pertama, kecerdasan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Setiap kecerdasan didasarkan pada potensi biologis yang kemudian diekspresikan sebagai hasil dari faktor-faktor genetik dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Nah, ada 5 macam-macam kecerdasan nih teman-teman. Yang pertama, intelligent quotient. Yang kedua, emotional quotient. Yang ketiga, adversity quotient. Yang keempat, creativity quotient. Dan yang terakhir, spiritual quotient. Nah, yang pertama kita bahas tentang intelligent quotient atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini merupakan syarat minimum dalam sebuah kompetensi. Intelijensi didefinisikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Albert Bennett tahun 1946 pertama kali merintis konsep intelijensi bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka yaitu IQ. Berdasarkan penelitian terbaru, terungkap adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dan tersimpan 8 kecerdasan pada setiap anak yang siap berkembang. Apa saja sih kecerdasan itu? Yang pertama, kecerdasan linguistik atau cerdas berbahasa. Yang kedua, kecerdasan matematik atau cerdas angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau cerdas gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani atau cerdas tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal atau nada musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau cerdas diri. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau cara bergaul. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Yang kedua, kita bahas tentang emotional quotients atau kecerdasan emosional.
Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan dalam berhubungan dengan orang lain. Emosi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, seperti memperkuat atau melemahkan semangat, mengganggu konsentrasi belajar, dan mempengaruhi penyesuaian sosial serta sikap seseorang. Nah, menurut Daniel Goleman ini, mengembangkan EQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri ini termasuk kesadaran emosi diri, menilai pribadi, dan percaya diri. Yang kedua, pengaturan diri, termasuk pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Yang ketiga, motivasi. Motivasi seperti dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimisme. Yang keempat, empati, seperti memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, menyikapi perbedaan dan kesadaran politis. Dan yang terakhir, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini seperti pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator, dan perubahannya, manajemen konflik, keakraban, kerjasama, dan kerja tim. Oke, yang ketiga kita bahas adversity questions. Menurut Stoll, dalam Sparti tahun 2015, adversity berarti kemalangan, kesulitan, dan penderitaan. Jadi, adversity questions atau kecerdasan kesulitan adalah kegigihan dalam mengatasi segala rintangan dalam mendaki puncak sukses yang diinginkan. IQ ini merupakan faktor yang paling menentukan bagi kesuksesan jasmani maupun rohani. IQ juga dapat didefinisikan sebagai kecerdasan individu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, maupun tantangan dalam hidup. Nah, ada sedikit kutipan dari quote nih teman-teman, yang berbunyi, ada kutipan dari quote yang berbunyi, setiap kesulitan merupakan tantangan, setiap tantangan merupakan suatu peluang, dan setiap peluang harus disambut dengan baik. Nah, ini bisa dijadikan buat tempelan di kamar, biar lebih semangat belajarnya. Dan sebagai kata-kata pengingat untuk kita. Oke, lanjut. Paul Gestalt, penemu teori IQ, menggolongkan tingkatan IQ pada manusia. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti. Maksudnya yaitu, quitters ini adalah orang yang paling lemah adversity-nya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka berhenti dan langsung menyerah. Mereka memilih untuk tidak mendaki, melangkah mundur, dan menghindari dari kewajiban atau tugas-tugas hidup. Contohnya, seorang individu yang tidak berkutik hanya mengeluh ketika ditimpa kondisi buruk, misalnya penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Jadi mereka stuck di situ, tidak mau ada usaha untuk keluar dari kesulitan itu. Yang kedua, tingkat campers atau orang yang berkemah. Tingkat campers ini merupakan tingkat yang sedang. Awalnya mereka giat untuk mendaki, berjuang menyelesaikan tantangan hidup. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti juga, karena mereka terlalu jenuh, bosan, atau merasa sudah cukup. Contohnya, seorang yang mengira bahwa sukses itu adalah penting sudah naik kelas atau lulus. Misalnya sudah lulus SMA itu mereka udah merasa puas, udah merasa sukses gitu. Kemudian yang ketiga, tingkat climbers atau orang-orang yang mendaki. Orang yang seumur hidup mencurahkan diri ini kepada pendakian hidup. Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik material, tetapi selalu dimensi fisik, moral, sosial, spiritual, dan seterusnya. Mereka selalu mencari hakikat hidup, hakikat manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Jadi tingkat climbers ini adalah orang-orang yang terus berjuang dan paham akan tujuan hidupnya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, creativity questions. Creativity adalah potensi seorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang lainnya. Nah,
Dalam kreativitas ini terdapat 5 ciri. Yang pertama, kelancaran atau kefasihan, yaitu kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan permasalahan. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang original atau asli. Yang keempat, penguraian, kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang terakhir, perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Dan yang terakhir, kita bahas spiritual questions. Spiritual merupakan inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan ini adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Salini dan Nitin berpendapat, kecerdasan spiritual memungkinkan orang untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas makna dan nilai untuk menciptakan akses baru untuk mencapai dan menggunakannya. Nah, ada ciri-ciri nih, orang yang memiliki IQ tinggi. Menurut Dimitri Mahayana dalam Agus Germanto tahun 2001, ciri-ciri orang yang berspiritual quotient tinggi adalah yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu memaknai setiap sisi kehidupan, dan mampu mengelola serta bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, tadi teman-teman sudah cukup memahami tentang pengertian dari macam-macam kecerdasan. Kali ini kita bahas cara melatih dari kelima kecerdasan itu. Yang pertama IQ, Intelligent Questions, yaitu dengan cara belajar dengan cara yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, serta menghafal dengan rutin. Itu cara agar kita bisa meningkatkan atau cara melatih IQ kita ya teman-teman. Yang kedua, emotional questions. Dengan cara bertanya ke teman atau guru tentang materi yang belum bisa, kemudian dicoba sendiri sampai bisa. Jadi ketika teman-teman belum bisa akan suatu materi, jangan dipendam, jangan malu untuk bertanya. Tanyakan pada teman atau guru, pasti dijawab dan teman-teman bisa coba sendiri sampai bisa. Jika belum bisa, tanya lagi ke teman atau gurunya. Jangan menyerah. Kemudian yang ketiga, adversity question. Teman-teman bisa menggunakan cara ketika menemukan banyak kendala atau kesulitan dalam proses belajar, teman-teman harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif dalam meraih prestasi dan jadikan kesulitan itu sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Yang keempat, creativity questions. Dalam belajar, teman-teman harus kreatif menemukan cara-cara supaya lebih semangat dalam belajar. Misalnya, mencari cara menyenangi suatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain sebagainya. Dan teman-teman itu, karena setiap orang berbeda, jadi caranya juga beda-beda. Jadi teman-teman harus menemukan cara tersendiri agar teman-teman bisa belajar dengan giat. Yang kelima, spiritual questions. Teman-teman bisa selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan itu adalah hal wajib supaya kita bisa memahami materi dengan baik, kemudian selalu ingat dengan Tuhan, dan jangan lupa kewajiban beribadah selalu dijalankan. Oke, baik. Materi hari ini sudah selesai dan semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Jika teman-teman ingin ditanyakan, boleh. Dan jika tidak, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya.